Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh hadir lagi di sini di Menara Doa Segala Bangsa. Selamat pagi semua. Shalom Bapak, shalom Ibu. Shalom Pastor. Shalom Pak, selamat pagi, Tuhan berkati. Ya, saya percaya semua kita diberkati Tuhan ya pagi ini. Oke, kita doa dulu. Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan banguni dengan tubuh yang sehat, tubuh yang disegarkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan memuaskan kami pagi ini di dalam hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan. Dan kami juga percaya bahwa di dalam pujian penyembahan kami, Tuhan, Engkau yang sendiri yang akan bergerak untuk kehidupan kami, bergerak untuk rumah tangga kami, bergerak untuk segala aspek kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang Engkau nyatakan pagi ini bagi kami semuanya. Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu. Nyatakan apa yang menjadi keinginan agar supaya Tuhan tidak ada keinginan manusia yang mencampuri keinginan-Mu untuk disampaikan pagi ini. Berbicaralah bagi kami semua. Taruh hikmat, wahyu, dan pengertian atas hidup kami. Kami bersyukur, kami terima firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin, Ya. amin. Puji Tuhan. Saya minta maaf buat Moren yang beberapa kali ya saya diminta untuk sharing firman ya, tapi karena saya lagi kami di Citra itu kami pindah tempat, jadi ya pindah gereja untuk tempat ibadah, jadi saya harus urusin semuanya. Jadi ya itulah kendalanya. Jadi saya sekali lagi minta maaf kalau baru kali ini ya saya baru bisa untuk sharing firman. Oke, untuk tidak membuang waktu, saya mengajak kita semua untuk baca di dalam 2 Timotius pasal 3 2 Timotius pasal 3, kita baca ayat 1, ayat 2, dan ayatnya yang kelima. Ayat 1, ayat 2, dan ayatnya yang kelima. Dua Timotius 3 ayat 1, 2, dan 5. Oke, saya bacakan buat kita semua. Ya. Ayat 1 dia katakan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya
Mereka mengingkari kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Oke, puji Tuhan. Ya, terima kasih ditampilkan di layar. Ya, jadi semua bisa membacanya. Kita jelas sekali bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, ya, hari-hari ini ya semua mengalami bahwa sesungguhnya ya inilah masa-masa yang sukar yang dialami oleh setiap orang Kristen. Kondisi ini ya, apalagi kondisi yang ya sekarang ini seolah-olah diagung-agungkan, seolah-olah ditinggi-tinggikan, ya, karena levelnya meningkat dari varian yang biasa masuk varian Delta, dan semua orang pada ketakutan, ya, seolah-olah itu terlalu ditinggi-tinggikan. Semua pada situasi yang dihadapi hari ini, ya, membuat orang ya takut ngumpul bersama. Bahkan yang mengerikan itu keluarga pun takut ngumpul. Ya, artinya gini, kita bukan, saya mengatakan begini, kita tidak perlu takut bukan berarti pandang enteng, ya. Kita tidak perlu takut dengan informasi-informasi itu. Soalnya bagi saya informasi itu ya terlalu besar-besarkan kalau menurut aku. Oke, saya saksikan sedikit. Ada beberapa yang mengalami serangan itu, ya. Saya hanya menyarankan mereka, pertama, jangan takut dengan isu yang beredar. Sekalipun memang kelihatan dampaknya ya seperti itu, seperti yang diinformasikan, ya, yang terjadi di tubuh mereka. Tapi saya bilang nggak usah takut. Jangan pernah melihat itu seperti raksasa yang akan membunuh kalian. Tapi lihatlah itu bahwa itu sesuatu yang biasa. Nah, yang kedua yang saya katakan sama mereka, tetap semangat. Ya. Tidak boleh lemah, tidak boleh loyo, tidak boleh putus asa. Kan kebanyakan kalau orang sudah hadapi masalah yang berat seperti itu, mereka selalu ngomong gini, aduh aku sudah tidak kuat. Nah, ini berbahaya. Ini sangat berbahaya ketika ada ucapan-ucapan yang akhirnya melemahkan kita sendiri. Saya bilang harus tetap semangat. Nah, selanjutnya saya katakan harus tetap hidup di dalam, jangan pernah lupa, maksudnya jangan pernah lupa untuk makan tubuh dan darah Yesus. Kenapa? Tubuh dan darah Yesus ya jelas sekali di dalam Yohanes pasal 6 ayat 55 bahwa tubuh dan darahnya adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Amin. Ini berbicara yang jauh lebih hebat dari semua makanan kesehatan. Mau vitamin apapun itu jauh lebih hebat. Kenapa? Karena dia memiliki perjanjian kekal. Kalau kita makan itu, bukan kita yang membelanya, tapi Tuhan sendiri yang akan membela itu untuk kehidupan kita. Sehingga apa yang dia katakan, kalau dia katakan makanan untuk yang sesungguhnya, minuman yang sesungguhnya, berarti berdampak yang luar biasa buat tubuh kita. Dan puji Tuhan,
Ada beberapa yang mengalami semua lolos dan tidak mengalami hal-hal yang mengerikan. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau di dalam kitab Timotius pasal 2 ayat Timotius 2 pasal 3 ayat 1 ini dikatakan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, kita tahu memang ini hari-hari yang sudah terakhir bagi kita. Bahkan kalau kita perhatikan, kalau kita melihat di dalam bahasa asli Alkitab, di sana ditulis kalepos. Artinya bahwa ini sesuatu yang betul-betul sulit, yang sangat membahayakan. Ya, kondisi yang begitu sulit, suasana yang ketika kita hadapi hari-hari ini, seolah-olah sesuatu yang sangat ganas, yang sangat buas, yang merepotkan, kasar. Ya. Itulah yang dihadapi hari-hari ini. Jadi kalau di dalam bahasa asli Alkitab dia katakan dia di sana ditulis kalepos. Dia mengungkapkan sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang ganas, sesuatu yang buas. Nah, kondisi hari-hari ini kita melihatnya seperti itu. Sepertinya kita manusia ini sudah tidak berdaya ketika hal itu terjadi. Di suasana seperti ini seolah-olah, bahkan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, saya minta maaf, banyak juga pendeta-pendeta melarikan diri dari kondisi ini, bersembunyi untuk kondisi ini, takut menghadapi kondisi ini. Tapi saya percaya semua kita yang ada di The Big Fire Revival ini, yang di Menara Doa segala bangsa ini, tidak ada satupun yang bersembunyi. Amin. 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 Saya sering melihat itu kesaksian yang luar biasa, ya, yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan di Menara Doa segala bangsa. Jadi saya percaya bahwa kita semua ketika kita katakan, kan ada satu lagu gini ya, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa. Nah, itu kan bagus sekali. Tapi jangan dirubah. Bagi bangsa ini kami berdiri. Ketika COVID datang, kami sembunyi. Bukankah banyak pendeta-pendeta sembunyi hari-hari ini? Mengamankan diri. Takut jangan sampai tertular dengan yang namanya, aduh, kita enggak usah sanjung-sanjung dia itu. Si bodoh itulah kita bilang. Ya. Yes. Kita nggak usah sanjung-sanjung itu. Karena semua orang yang percaya kepada Yesus pasti diluputkan Tuhan. Tapi kalau keyakinan kita atas pembelaan Tuhan sudah dibangun oleh keyakinan dari luar yang memberi informasi yang dibesar-besarkan, itu sangat berbahaya. Harusnya ketika kita dengar informasi kata dalam hidupku lebih besar, imanku harus di atas segala-galanya dari semua informasi.
Sudah kasih di kondisi yang sekarang ini, ya. Kemarin ada teman saya dia katakan begini, ini makin mengerikan. Begini, ada satu jemaat ya meninggal karena hal itu, ya, meninggal karena hal itu. Sudah tahu nggak? Keluarganya gembalanya bilang, aku nggak bisa. Ini kondisi yang mengerikan. Ketika dia dipanggil pulang, okelah dengan itu, masa pendetanya harus lari? Gembalanya nggak berani layani. Loh, di mana kedahsyatan kuasa yang Tuhan berikan sama kita? Di mana kehebatan firman yang Tuhan berikan sama kita? Saya waktu dengar itu saya bilang, ya ampun. Jadi artinya begini, selama dia hidup kita hanya butuh perpuluhan dia dan persembahan dia. Tapi ketika dia pulang, biarin aja kayak seperti binatang yang mau dibuang. Kan mengerikan. Jadi artinya kita hanya butuh dia selama dia hidup. Saya mau beritahu dalam kondisi apapun, namanya kita hamba Tuhan, kita gembala, kita harus layani. Nggak bisa tidak. Bagaimana kita membuktikan kepada jemaat, bagaimana kita membuktikan kepada masyarakat bahwa benar, bahwa kita memiliki kuasa yang berbeda. Kalau hal itu saja, kita sudah layani. Saudara, saya pernah menjemput jenazah. Saya jemput jenazah dari Serang. Ya. Ya, di sana itu jadi ternyata jenazah ini sudah dibungkus rapat, ya. Sudah bungkus plastik dan segala macam. Nah, ini sebenarnya orang ini tidak meninggal karena COVID. Dia meninggal karena asam lambung. Ya, dia meninggal karena asam lambung. Tapi karena memang waktu itu suasana yang masih mencekam tentang COVID dan gejala-gejalanya, kan namanya asam lambung naik, otomatis sesak nafas. Gejala-gejalanya seperti itu, jadi akhirnya dia harus dikebumikan dengan protokoler seperti itu. Saya jemput, kemudian saya sampai ke pemakaman. Saudara tahu apa yang terjadi? Keluarganya nangis-nangis, ya, bukan istrinya, bukan, tapi keluarga, cicinya, adiknya. Mereka waktu saya lagi di pemakaman, mereka teriak-teriak, Pak Pendeta, jangan dekat-dekat, Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta, jangan dekat-dekat dari situ, harus menjauh dari situ. Karena waktu itu saya video call dengan keluarganya, karena saya harus layani. Dan setelah saya kembali, ada jemaat ngomong begini sama istri saya, WA, Tante, sama dengan Om, tolong ya, harus 14 hari tidak boleh keluar rumah. 14 hari tidak boleh keluar rumah. Saya katakan, saya ini tidak apa-apa, saya ini sehat. Nah,
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini kondisi yang mengerikan. Bahkan ada satu kesaksian yang saya dengar, ya. Ada kesaksian, ada satu keluarga, ya. Keluarga ini keluarga yang sangat diberkati. Rumah mereka 2 lantai, ya. Saudara, ketika suaminya kena COVID, istri dan anak-anaknya pindah ke apartemen. Suaminya ditinggalkan sendiri. Saudara, mengerikan nggak suasana seperti ini? Suami sampai pingsan-pingsan, nggak ada yang nolongin. Ada juga satunya begini. Mereka keluarga bahagia. Tapi tiba-tiba istrinya yang kena. Apa yang dilakukan oleh suaminya dan anak-anaknya? Di rumahnya mereka, di kamar belakang, ada seperti kamar pembantu atau mungkin budak. Istrinya ditaruh di situ, dikunciin. Tidak boleh keluar-keluar. Makanan dibawa ke istrinya, digantung di pintu. Kita perlu membuka mata kita untuk kondisi ini. Bukankah pada waktu diberkati di gereja, ada sumpah, ada janji. Mau hidup senang dan susah, sakit, sehat, dalam suka dan duka, aku mau hidup sama-sama dengan kamu. Ini dalam kondisi sakit malah dibiarkan kayak dikerangkeng kayak binatang. Ditinggal kita harus menjadi solusi untuk masalah ini. Gereja Tuhan harus menjadi solusi. Tidak bisa tidak. Saya pulang dari kantor kemarin. Ya. Saya pulang dari kantor kemarin. Sampai sini aku bilang, Mami belum pulang. Saya tanya, kemana Mami? Pergi pelayanan. Kira-kira jam 10 dia baru nyampe. Nah, dengan 2 temannya. Saya tanya, Mama kemana? Pergi ke Cilengsi, ke Bantar Gembang. Oh, ngapain di sana? Ada ibadah? Oh, enggak. Kami pergi ke tempat-tempat di mana ada keluarga-keluarga yang kena COVID. Mendoakan yang orang-orang yang kena COVID. Langsung masuk ke rumah mereka. Dan ini bukan hanya sekali. Ada satu keluarga pengusaha, semua kena COVID. Amin. Istri, anak-anaknya kena COVID. Keluarga ini sudah bilang, tolong jangan dikunjungi. Tapi mereka tetap pergi. Untuk apa? Mendoakan. Mensupport ini keluarga. Dan puji Tuhan, satu keluarga ini sudah sehat semuanya. Amin. Saya mau jangan jauhi orang-orang yang seperti ini. Jangan disingkirkan. Memang Alkitab sudah berkata bahwa memang ini hari yang sukar. Tapi jangan terjadi dalam hidup kita buat orang-orang yang kita kasihi. Dengan COVID, udah Mama di belakang aja, di kamar belakang. Biar saya dengan anak-anak di kamar depan, ya. Loh, bukankah tidak ada yang bisa memisahkan kita, baik sakit maupun susah, ya, senang atau susah? Di mana itu janji nikah itu?
Saya percaya yang di Menara Doa Segala Bangsa tidak seperti itu. Jangan sampai suamimu cuma batuk-batuk biasa, kalian sudah pikir, wah ini COVID, singkirkan. Ini berbahaya. Baru batuk pilek, mungkin memang ada, karena namanya pilek, kesumbat itu nafas, susah bernafas, sudah dianggap ini si bulis itu, si stupid itu, si bodoh itu. Kemudian disingkirkan. Kalau memang benar seperti itu, mereka membutuhkan support. Atau mungkin berpikir begini, kan sekarang bisa Pak, melalui WA, video call, support melalui video call, di belakang, di kamar belakang, kemudian nanti saya di kamar depan, udah aja dengan dia untuk support dia. Tidak bisa seperti itu. Saya beberapa hari karena pasang buat dapur di tempat yang baru, kemudian pasang peredam, ya, bikin dapur itu ya lumayan, kena panas, kena hujan, dan akhirnya memang benar saya, ya, selama hampir 2 minggu saya itu nggak berdaya, ya, nggak berdaya hampir 2 minggu, ya, mau makan nggak enak, batuk pilek, ya. Kalau melihat tanda-tandanya, bisa saja istriku bilang begini, udah papa anu aja, tinggal sendiri aja di sana, nanti kami tinggal di sini, ya. Semakin parah batuknya saya, istriku semakin peluk aku. Dan tahu saudara, ya saya tidak pernah mencurigai bahwa kalau saya kena COVID, karena saya tahu bahwa badan capek, kena hujan, panas, keringat, kemudian baju kering di badan. Ya. Tapi kan kalau melihat tanda-tandanya kan hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh si bodoh itu. Yang mengerikannya saudara, kalau umpama pas saudara ngalami begitu, umpamanya di kantor saudara ada swab, di swab. Percayalah bahwa kalau saudara dalam kondisi seperti itu, di swab pasti 2 strap, 2 garis. Mau di rapid pun pasti 2 garis. Makanya terjadi kekacauan kan sekarang modelnya, karena seperti itu. Ada teman di kantor, dia karyawan. Dia baru pulang dari kampung. Ya, dia pulang dari kampung capek. Nah, di kantor itu orang yang pulang kampung itu langsung di swab. Ya, swab antigen. Waktu di swab dilihat 2 strap. Jadi dia langsung disuruh untuk isoman. Nah, kami layani dia, kami doakan. Saya tanya, kondisimu bagaimana? Aku sih enggak apa-apa, dia bilang. Aku sih enggak apa-apa. Nah, mengerikan kan saudara? Dia tidak apa-apa, kondisinya cuma karena capek, baru datang dari Jawa, pas di swab antigen 2 strap, langsung di isoman. Dia bilang, aku enggak apa-apa. Gejala batuk, gejala apa, sesak nafas, enggak ada, aku cuma karena capek. Nah, ini kondisi yang dihadapi hari-hari ini. Membuat orang takut, membuat orang khawatir. Ada lagi teman saya pelayanan. Kami beberapa waktu yang lalu kami baru selesai doling, doa keliling dan pengurapan mulai dari Pangandaran. Dari Pangandaran sampai ke ini, kami ambil jalur pinggir laut, ya, karena kita membatalkan seperti apa yang
diprediksi oleh BMKG ya, bahwa akan terjadi gempa yang mengakibatkan tsunami ya, yang akan terjadi mulai dari Tuban, Pangandaran ya. Nah, jadi kami datang di Pangandaran, langsung ke pinggir lautnya. Ya, kami pengurapan di sana, kami lakukan pembatalan, kami minta anugerah Tuhan supaya orang-orang di sana diselamatkan. Ya, sampai ke Carita dan sampai ke Tanjung Kait dan pokoknya semua pinggiran laut. Otomatis kan capek kan. Puji Tuhan saya tidak apa-apa. Tapi teman saya waktu di rapid 2 strap. Ya, 2 strap. Nah, dia nggak ada gejala apa-apa, nggak ada batuknya, nggak ada pileknya, nggak ada sesak nafasnya. Di rapid 2 strap. Akhirnya dibilang begini, kalau begitu harus swab antigen. Di swab antigen. Negatif. Kan mengerikan kondisi sekarang ini. Jangan sampai karena capek pergi di swab 2 strap langsung dibilang positif. Setelah dibilang positif langsung disingkirkan. Oh, papa positif atau mama positif. Oh, nah, lu positif. Jadi nggak boleh gabung dulu dengan kami. Mengerikan kondisi ini. Ini nggak boleh terjadi untuk kita. Ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar kita, membutuhkan support kita. Membutuhkan sentuhan kasih sayang kita. Jangan sampai sayang kita bilang aku mengasihi kamu, hanya pilek, hanya batuk kita udah singkirkan. Oh, papa jangan gabung dulu dengan kami. Mama jangan gabung dulu dengan kami. Ya ampun. Dan saya mau beritahu, ini bukan sesuatu yang tidak terjadi. Dan ini fakta yang terjadi. Ini fakta. Satu lagi saudara, kesaksian dari teman, ya, dia bilang begini, bro tahu nggak? Aku dipanggil oleh tukang pemakam, yang apa sih? Tukang yang memakamkan orang, ya. Dia bilang, bro tahu nggak? Aku dipanggil. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, si tukang dari pemakaman bilang begini, Pak Pendeta, di kuburan itu ada orang Nasrani, tapi nggak ada yang mau layani, nggak ada yang mau baca doa katanya, ya, nggak ada yang mau baca doa buat dia. Akhirnya teman saya datang untuk layani dia. Loh, saudara perhatikan. Pertanyaannya, apakah orang ini tidak ada keluarganya? Apakah orang ini lahir dari batu? Nggak punya keluarga? Dibiarkan begitu saja? Mari kita buka mata kita untuk kondisi ini. Kita tidak boleh membiarkan kondisi ini terjadi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagi orang-orang yang kita kasihi. Memang di dalam ayat yang kedua dia katakan begini, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan kondisi ini terjadi sekarang ini. Manusia mencintai dirinya sendiri, melindungi dirinya sendiri, tidak mau untuk melayani orang-orang yang seharusnya harus dilayani. Firman Allah kan katakan begini, itu kuasa dikasih dengan cuma-cuma. Ya, kuasa dikasih dengan cuma-cuma. Ya, kita juga lakukan itu dengan cuma-cuma.
Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jangan sampai terjadi kita mencintai diri kita sendiri kemudian kita harus sembunyi. Sembunyi. Tidak mau menjamah orang-orang yang seharusnya sangat membutuhkan. Saya minggu kemarin saya ketemu dengan saudara saya yang memang dikabarkan positif COVID, dan itu memang sudah dari rumah sakit, dan ya dia udah sudah sesak nafas dan segala macam. Ya, waktu itu saya kepingin bawain dia jamu tolak angin dan jamu siri, karena jamu tolak angin ini ya. Jamu tolak angin ini sangat bagus untuk daya tahan tubuhnya. Kemudian siri ini sangat bagus untuk membunuh bakteri. Saya bawa. Dia katakan, "Om, titip di satpam aja." Saya bilang, "Enggak, saya mau ketemu kamu." Ya, saya mau ketemu kamu. Waktu dia datang turun, ya kelihatan banget memang katanya sudah sehat, tapi kan kita bisa lihat orang yang sudah sehat atau belum. Saya salaman dengan dia. Saya salaman. Dan saya ngobrol dengan dia dengan jarak yang sangat dekat. Nggak apa-apa tuh. Kenapa? Karena kita meyakini ada proteksi dalam kehidupan kita. Darah Yesus itu darah perjanjian. Dan firman Allah katakan bahwa pada waktu Tuhan Yesus mengambil cawan, dia katakan, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, karena cawan ini adalah perjanjian." Perjanjian kekal. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita memiliki perjanjian kekal dalam hidup kita. Yohanes pasal 6 ayat 54 dikatakan begini, "Jikalau kamu makan dagingku dan minum darahku, ada hidup kekal masuk dalam hidupmu." Jadi ada kehidupan kekal dalam hidup kita. Kehidupan yang tidak bisa dikuasai oleh sakit penyakit. Kehidupan yang tidak bisa dimasuki, karena namanya hidup kekal. Virus yang bodoh tadi itu nggak bisa masuk dalam hidup kita. Itu jaminan. Dan yang membela itu bukan kita. Kita hanya mengimani Tuhan yang melaksanakan. Kenapa? Karena Dia Allah El Shaddai. Dia yang menjanjikan, Dia yang menggenapi. Ayo bangkitkan iman. Bangkitkan iman. Bangkitkan imanmu, karena kita harus menjadi jawaban bagi semua orang yang ada di lingkungan kita. Jangan sampai, "Ayo bro, tolong doakan dong. Itu tetanggaku sesak nafas." Saudara sudah curiga, jangan sampai ini COVID. "Aduh, maaf ya Bu ya," atau "Maaf ya Pak, aku lagi sibuk. Aku mesti cepat-cepat pergi." Mau menghindar. Kalau kita yakin bahwa ada perjanjian kekal dalam hidup kita, kita tidak perlu takut. Kita nggak perlu takut. Tolong aku dikoreksi, apa terlalu lama? Lanjut Pak, lanjut. Pak, masih bisa Pak, lanjut. 10 menit. Oke. Terima kasih. Iya, memang saya punya kerinduan untuk bicara hal ini, karena ini fakta yang terjadi hari-hari ini. Ya. Artinya begini, supaya kita ini menjadi jawaban bagi lingkungan kita. Apalagi ya, Menara Doa Segala Bangsa ini punya statement yang sangat kuat. Dan saya katakan itu bukan biasa-biasa, itu sangat kuat. The Big Fire Revival. Ya. Ini yang harus terjadi. Kalau saya katakan begini,
Justru kondisi inilah Tuhan mau pakai kita untuk mewujudkan yang namanya the big fire revival. Saudara, Amin. saya kemarin itu kebetulan saya dikontrakan. Makanya saya minta maaf muka saya tidak terlalu jelas. Dikontrakan di Bekasi karena istriku kuliah di sini, kemudian anak-anakku juga sekolah di sini. Jadi kemarin saya sempat ikut ibadah di Mahanaim. Jadi mereka saksikan begini. Ada pastor dari Nigeria, si Pastor Adeboye, yang memiliki gereja yang besar, yang terbesar di dunia itu 3 kilometer ya persegi, dan untuk anak sekolah minggu aja hanya 1 kilometer persegi, 1 kilometer panjangnya. Nah, suatu saat waktu dia lagi doa, tiba-tiba Tuhan ngomong begini sama Adeboye, Pastor Adeboye. Aku akan melakukan sekali lagi lawatan yang besar dan lawatan yang terbesar. Nah, si Adeboye bertanya sama Tuhan. Dia katakan begini. Jadi dia berpikir, Adeboye ini berpikir itu akan terjadi lagi di Nigeria. Ternyata Tuhan katakan begini. Bukan di sini, tapi di Indonesia. Amin. Amin, 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 amin. Pastor Adeboye ini, karena dia tidak mengerti Indonesia apa. Indonesia di mana dia tidak mengerti. Dia panggil semua pengerjanya, semua orang-orang yang jadi timnya dia. Tuhan ngomong, Tuhan mau lakukan kegerakan yang terbesar untuk sekarang ini di Indonesia. Dia bilang, Indonesia itu apa? Dia tanya sama timnya. Akhirnya mereka cari. Oh, Indonesia itu ada di apa? Indonesia itu satu negara, dan itu ada di Asia. Saudara, waktu saya dengar kesaksian ini, jujur aja aku ingat the big fire revival. Amin. Yang selama ini kita memang meyakini akan terjadi gerakan yang besar di Indonesia, dan itu sudah didoakan. Dan saya percaya itu sekarang ini sedang selalu dierami, dan saya percaya satu saat ini akan meledak. Amin. Amin. Yes. Jadi apa yang menjadi kerinduan the big fire pasti terjadi. Pasti terjadi. Amin. Itu pasti terjadi. Makanya si Pastor Adeboye ini akhirnya dia undang ada beberapa hamba Tuhan yang dari Indonesia. Dia bagi api untuk menyatakan ini. Coba Pak, kalau saya sendiri yang dengar atau saya sendiri yang dengar undangannya, pasti saya kasih tahu Pak Hebron. Supaya Pak Hebron pergi ke sana. Mas, sayangnya saya hanya dengar kesaksian. Segera Pak. Saya meyakini bahwa inilah waktunya untuk kita meledakkan yang the big fire revival untuk Indonesia. Oleh sebab itu saya percaya bahwa semua yang ada di link Menara Doa Segala Bangsa melihat kondisi ini tidak akan bersembunyi, tapi pasti akan tampil. Amin. 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 Untuk menyatakan ini loh, percaya Yesus. Yesus itu sanggup untuk menyelesaikan masalah. Karena sekarang ini di mana-mana ada masalah. Ya, dan orang sedang menanti-nantikan
Siapa yang bisa menolong saya? Siapa yang bisa menolong saya? Ya. Siapa yang bisa menolong? Di sekitar kita orang yang terpuruk dengan masalah itu. Mari kita menjadi jawaban. Mari kita menjadi salah satu bagian yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan, supaya the Big Fire Revival itu bukan sekedar statement, tapi itu betul-betul terjadi hari-hari. Amin. Haleluya. Oke, kayaknya sudah lebih dari 10. Ya, minta maaf saya tidak bisa bahas semua. Amin. Ya, apa yang saya sudah persiapkan. Oke, kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu memang hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin sukar. Hari-hari yang semakin kejam. Hari-hari yang buas. Sehingga kami mendengar sini sana banyak yang bergelimpangan. Banyak yang tidak berdaya. Mari Tuhan, pakai kami untuk menjadi perpanjangan tangan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Pakai kami Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menyampaikan kabar baik. Bahwa sekalipun mereka berada dalam situasi kondisi yang mencekam, tapi biarlah mereka mendengarkan kabar baik dari mulut kami. Bahwa ada satu pribadi yang mampu dan sanggup menyelesaikan semua masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Bahkan untuk Indonesia, jadikan kami menjadi jawaban untuk masalah ini. Kami bukan hanya berdoa di tempat kami. Kami bukan hanya berdoa di gereja kami supaya Tuhan melawat Indonesia, tapi jadikan kami bagian untuk lawatan itu, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya orang-orang di sekitar kami boleh mendengar tentang nama-Mu yang ajaib. Orang-orang di sekitar kami boleh mengerti bahwa ada Yesus yang ajaib, yang luar biasa, yang sanggup menyelesaikan hal-hal yang menjadi ketakutan dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan, kami bersyukur buat kuasa dan otoritas yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kuasa untuk melenyapkan kelemahan. Kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Tuhan, jadikan kami menjadi alat untuk membawa kabar baik ini bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Supaya di seluruh pelosok Indonesia, di seluruh wilayah kami, di mana kami tinggal, orang mendengarkan nama-Mu yang ajaib dan melihat bahwa sesungguhnya pertolongan, kesembuhan, pemulihan, keselamatan hanya datang daripada-Mu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Tuhan, beri kami langkah. Pertemukan kami dengan orang-orang yang Tuhan mau selamatkan. Pertemukan kami Tuhan, siapapun dia. Mungkin mereka adalah orang-orang yang kelompok garis keras, tapi mereka membutuhkan pertolongan. Pertemukan kami. Orang-orang yang membutuhkan jalan keluar dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Pertemukan kami dengan orang-orang ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Buka mata kami Tuhan. Buka mata kami untuk melihat hal ini. Karena jangan sampai mereka itu adalah orang-orang yang ada di lingkungan kami, di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya
Inilah waktunya bagi kami untuk menyatakan terang itu bagi dunia. Inilah waktunya bagi kami untuk menyatakan kemuliaan itu bagi dunia ini, Tuhan, yang semakin gelap dan semakin buas dalam nama Yesus. Tapi bagi kami orang yang percaya, kami tahu ada satu proteksi yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami tidak perlu takut dengan apapun. Karena firman-Mu sendiri yang berjanji, Engkau menyertai kami sampai kesudahan Allah. Penyertaan Tuhan bagi kami bukan hanya sesuai berbicara di firman, tapi penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Sehingga ada proteksi yang sempurna, ada perlindungan yang sempurna. Dan Engkau berjanji, Tuhan, kami akan menginjak dan melangkah singa-singa dan ular beludak. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Bahkan Engkau sendiri berjanji bahwa penyakit sampar yang menular itu tidak akan mengena dalam kehidupan kami. Tulah tidak akan mendekat pada kemah-Mu, kata firman. Kami percaya hidup kami adalah hidup yang diselamatkan, hidup yang dimuliakan, hidup yang dibuat Tuhan menjadi berharga, menjadi berarti bagi semua orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni kami, Tuhan, kalau kami tidak berani melangkah. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Tapi hari ini kami percaya ada keberanian yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Untuk kami melangkah, mengambil sikap, mengambil tindakan untuk menjadi jawaban bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Biar kemuliaan semakin dinyatakan dalam hidup kami. Berkati Tuhan. Pelayanan. Berkati Bapa, hamba-hamba-Mu, semua jemaat yang ada di rumah doa segala bangsa. Tuhan, ini kerinduan hamba-Mu, di mana harus terjadi, Tuhan, the big fire revival untuk Indonesia. Maka kami percaya itu bukan hanya statement yang selama ini didoakan dan dideklarasikan. Kami percaya hari-hari ini itu menjadi nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di masa gelap ini, justru rumah doa segala bangsa, Tuhan akan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar. Ketika orang-orang mengalami jalan buntu, maka setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah doa segala bangsa menjadi solusi bagi setiap orang yang mengalami jalan buntu. Sehingga ada jalan keluar dari setiap masalah yang mereka hadapi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Orang-orang di sekitar kami mengalami ketakutan. Biar setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah doa segala bangsa datang dan memberikan kesegaran. Memberikan kesegaran. Memberikan kepastian di dalam kehidupan orang-orang yang mengalami ketakutan untuk melihat masa depan mereka. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini juga hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu, buat keluarga. Mungkin dari keluarga, dari setiap anggota jemaat yang ada Tuhan di rumah doa segala bangsa. Kalau ada di antara mereka yang memiliki masalah apapun, Tuhan, ada kuasa dan otoritas yang Kau sudah berikan bagi setiap anak-anak-Mu. Mari latih mereka untuk menggunakan kuasa dan otoritas itu. Dalam nama Yesus, latih setiap anak-anak-Mu untuk membuka mulut mereka. Dalam nama Yesus, karena apa yang digemakan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Ketika mereka menghadapi sakit,
Biar yang mereka gemakan adalah kesembuhan dan pemulihan, maka itu pasti terjadi. Ketika mereka mengalami bangkrut mungkin dalam usaha, maka biar mereka menggemakan masa depan yang penuh dengan pengharapan yang Tuhan sudah janjikan. Dan itu terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan masalah apapun yang mereka hadapi, kami percaya ada jalan keluar. Karena Engkau sendiri adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, aku melepaskan berkat-Mu buat anak-anak-Mu yang hadir hari-hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sudah berdoa. Haleluya.